Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Seniarta dengan NIM 2650057 kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview matkul mikrokontroler, yaitu pengantar mikrokontroler. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pada materinya. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC, Integrated Circuit, dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro atau mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Nah, berikut contoh bentuk mikrokontroler. Selanjutnya, ini adalah bentuk diagram blok dan struktur mikrokontroler. Yang pertama yaitu CPU. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi fetch, menerjemahkan dekode, lalu akhirnya dieksekusi execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. 2. Memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, yaitu EEPROM dan EPROM dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program atau short kode program. 3. Port input output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke mikrokontroler. Keempat, port serial. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antar mikrokontroler dan periferal lainnya seperti port paralel. 5. Pengatur waktu dan penghitung atau timer dan counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu atau timer dan penghitung atau counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan perhitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal.
Keenam, yaitu analog to digital converter atau konversi analog ke digital. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital, seperti layar digital pada perangkat pengukur. 7. Digital to analog convert atau pengonversian digital ke analog, DAC. DAC melakukan operasi pembalikan konversi ADC. ADC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor, DC, dan lain sebagainya. 8. Kontrol interupsi. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal atau diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt atau internal dengan menggunakan instruksi interupsi selama pemrograman. 9. Blok fungsi khusus atau special functioning block. Beberapa microcontroller yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler. Yang pertama, satu mikrokontroler bertindak sebagai komputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. 2. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. 3. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. 4. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. 5. Mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan 1 atau 0 tambahan. 6. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan mikrokontroler. 1. Mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. 2. Hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. 3. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro. 4. Tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengantar mata kuliah mikrokontroler. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.